Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran ekonomi ya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini kita masih tetap melanjutkan materi kaitannya dengan pendapatan nasional. Tapi ini kita fokuskan pada metode perhitungan pendapatan nasional, di mana untuk metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 metode. Yang pertama ada metode produksi, yang kedua nanti ada metode pendapatan, dan ada metode pengeluaran. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah metode produksi, di mana dalam proses metode ini kita menghitung pendapatannya melalui berapa banyaknya barang yang dihasilkan atau yang diproduksi dan berapa harga barang tersebut. Tergantung, ini rumusnya Y sama dengan P1 kali H1 ditambah P2 kali H2 ditambah P3 kali H3 ditambah berapa banyak harga dan produksi perusahaan tersebut melakukan penghitungan pendapatan. Jadi artinya di sini adalah harga pertama dikalikan dengan jumlah barang pertama sampai berapa kali nanti. Makanya di sini PN artinya ini tidak terbatasi, terserah nanti perusahaan itu sampai berapa kali melakukan produksi dan menentukan harga untuk menentukan pendapatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada metode pendapatan. Metode pendapatan ini dalam perhitungannya kita menggunakan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. W itu apa? W ini sebenarnya singkatan dari wage, artinya upah. Sedangkan R itu adalah run, artinya sewa. I ini adalah interest, artinya adalah bunga. Dan yang P adalah profit, artinya laba. Jadi kalau kalian untuk memudahkan kalian mengingat, itu bisa di sini upah ditambah sewa tambah bunga ditambah laba, boleh ya. Jadi enggak harus patokan ini. Kalau kita biasa menggunakan yang bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia enggak masalah. Yang jelas kita juga harus tahu istilahnya WRIP ini apa. Nah, untuk mempermudahnya kita mencoba, ini ada contoh soal. Bagaimana penyelesaiannya? Nanti gini, data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Ada government, ada wage, ada society, interest, export, rent, investment, import, profit. Nah, ternyata dari soal ini yang diminta adalah berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, karena di sini hanya ditekankan pada metode pendekatan pendapatan, maka yang harus kita hitung hanya pada WRIP tadi, nggak perlu dihiraukan yang lain-lainnya. Oke, jadi kita lihat seperti ini. Nah, maka penyelesaiannya ternyata kita bisa menentukan Y sama dengan $85.000. Ini apa? Upahnya tadi. Yang ini adalah sewa, bunga, dan labanya saja. Jadi tidak perlu kita kok ada government, ada ya, enggak usah. Jadi itu hanya pengecoh kita aja. Kadang-kadang kalau sudah muncul kayak gini kan kita jadi bingung. Nggak usah bingung. Yang kita pastikan ini hanya
4 hal ini saja untuk menghitung pendapatan dengan metode pendapatan ini tadi. Makanya hasilnya langsung ketemu. Jadi pendapatannya setelah dihitung menggunakan metode pendapatan adalah sebesar ini, ya. Oke, itu contohnya. Yang berikutnya adalah metode pengeluaran, di mana dalam metode pengeluaran ini kita menghitungnya menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Ingat kalau yang di sini hurufnya besar semua ya. Kalau yang metode pendapatan tadi kan kecil semua. Nah, yang contoh untuk metode pengeluaran. Di sini ada contoh. Indonesia mempunyai data pengeluaran pada tahun 2010 sebagai berikut. Ada pengeluaran konsumsi, ada pengeluaran pemerintah, ada investasi, ekspor, impor. Nah, dari data di atas, berapakah pendapatan nasional jika dihitung menggunakan metode pengeluaran? Ya, di sini ada C, ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, G-nya adalah government, pengeluaran pemerintah, I-nya ini I besar adalah investasi, X ekspor, dan M-nya impor. Nah, bagaimana perhitungannya? Sama, ya kita harus terfokus hanya pada hal ini saja. Jadi C, G, I, X, M, angkanya nih seperti ini. Tinggal ditambah, dikurang seperti itu, dan ternyata hasilnya ketemu 5.334.000 dolar. Jadi pendapatannya setelah dihitung dengan metode pengeluaran adalah sebesar tersebut. Itu contoh daripada perhitungan pendapatan dengan metode pengeluaran. Jadi perlu kalian ingat kembali bahwa metode perhitungan pendapatan itu bisa melalui 3 metode. Ada metode produksi, metode pendapatan, dan ada metode pengeluaran. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian semua paham, dan minggu depan baru Bu Endah kasih contoh-contoh soal yang harus kalian selesaikan semuanya ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.